Ya kalau kepepet-pepetnya nggak punya uang kan, wah cepet, jualnya cepet. Kalau itu salah satu kelebihan juga di entok. Kita coba bandingkan dengan kambing. Namanya ya. Kambing itu kan harganya mahal. Kalau maunya nun sewu anak, ingin jajan ngejol kambing kan nggak lucu ya. Kalau entok kan tinggal satu aja udah bisa untuk jajan sekolah seminggu umpamanya, itu ilustrasinya gitu. Jadi dan banyak yang nyari bawa ke pasar aja nyangking lorong mesti payu lah. Tidak perlu kemudian bingung untuk menjualnya. Berapa paket Om? Yang terakhir itu 8 ekor ya? 8 ekor sampai 12 pernah? Ya, 12 sekali. Besok tanggal 1 ada minta 5, di tanggal 30 minta 2. Nah, itu menjadi bukti ya bahwa entok tuh sekarang juga banyak peminatnya, meskipun segmented ya. Ada yang banyak kan rica-rica. Di opor pun juga bisa. Di opor bisa. Tapi kebanyakan di rica-rica. Banyak rica-rica karena istimewanya di situ ya. Rica-rica. Enggak ada memang ya rica-rica ayam mono kira aneh ya. Nah rica-rica entok ya. Rica-rica untuk acara itu karena memang sudah main di rica-rica tuh kebanyakan cari coba, kalau nggak percaya teman-teman di manapun itu di daerah masih yang terkenal rica-rica itu adalah entok. Terus gede-gede banget ya. Kisah biar kayak itu yang dulu mini-mininya udah sebesar ini ya, jumbo-jumbonya. Nah ini masih langsung pakan. Langsung pakannya apa aja nih Om? Ini saya pakai tetes sebu ya? Tetes sebu sama jagung. Wah ini jagung. Ada jagungnya. Batul, nasi sisa dari kafe. Kebetulan ini udah jam makan sore. Mantap. Jadi sudah mau ngasih makan. Oke, kita sudah ada di rumahnya Mas Dwi di Pangen Rejo, tepatnya di ini Dungrong ya Om? Dungrong. Kita nanti mau coba lihat di kandang ya, ada penambahan entok dengan jenis jumbo sekitar 27 ekor. 27 ekor itu ini bisa dikatakan upgrade materi ya? Iya, upgrade materi dan penambahan populasi. Penambahan populasi tepatnya di situ karena masih yang entok-entok yang dulu yang pernah saya vlog itu masih aman di belakang, hanya ditambah saja populasinya. Kalau total berapa sekarang Om? Sama yang kecil mintinya 70-an ekor, hampir 100. Yang induannya 50. Nah itu populasi yang cukup lumayan banyak ya untuk skala rumahan begitu, artinya diurus sendiri sama Mas Wi, nggak pakai anak kandang. Artinya memang untuk populasi di atas di bawah 100 itu masih memungkinkan, bahkan mungkin kalau targetnya masih berapa Mas Wi? 100 iya. Bahkan bisa lebih ya. Mudah kalau lihat ke depannya gimana. Nah kalau bicara soal niat ke depannya, berarti kalau yang sudah jalan selama ini gimana Om? Ya pengen seperti teman-teman yang peternak-peternak yang udah gede, kayak populasi yang minim ya 300 lah, 300-200 ya pengennya, cita-citanya. Itu memang ada melihat peluang di situ ya. Untuk usaha ternak entok itu sebetulnya bisa diurus sendiri. Bahkan kalau di Mas Wi ini untuk pemeliharaannya bisa dikatakan part time ya, maksudnya hanya sambilan ya. Kalau pokoknya kan di kafe beliaunya. Jadi ini memupus bahasanya keraguan warga atau peternak yang ingin memulai. Sebetulnya Mas Wi bisa jadi salah satu contohnya bahwa memelihara entok itu tak sebetulnya mudah ya Om. Sangat mudah. Nggak perlu waktu yang
banyak ya di kandang dan merawatnya. Bagusnya entok itu nggak rewel kalau menurut saya. Jadi dia tuh kalau mamanya telat makan pun nggak akan teriak-teriak kayak ayam. Itu lebih firm lah brother di sini om. Oke. Ini sama ya kita sambil kemarin kan baru pertama ketemu, wah ini lebih apa namanya pengenalan lagi sama Mas Wi ini kalau boleh disebut wilayah Dungrong ini sangat strategis kalau menurut saya karena tidak jauh dari pusat kota. Mungkin saya ulas lagi kenapa kok kemudian termotivasi untuk entok. Karena kebetulan kan saya kerjanya di kafe itu. Oh iya. Itu pertama, yang kedua ya perawatannya sangat mudah. Iya. Untuk pakannya kan. Pakannya. Jadi kaitannya tetap kalau beternak itu kan paling utama memang pakan ya. Jadi ketika bisa mengelola pakan, manajemen pakan, ada sumber pakan, baru ada muncul ini peluang nih. Nah itu mungkin banyak juga yang kemudian termotivasi untuk pelihara entok karena di wilayahnya banyak pasokan pakan. Nah, kalau Mas Wi ini termasuk di kota, jadi dari sisa-sisa kafe ya. Dari sisa-sisa kafe itu banyak. Tapi kalau yang di daerah pesisiran, daerah yang banyak hijauan, mungkin itu juga salah satu bank pakan ya. Enceng Godok, Nano Azula, dan lain-lainnya. Jadi sebenarnya banyak sih pakan alternatif. Ya. Di sekeliling kita. Artinya aplikatif ya, dimanapun bisa memelihara entok itu. Asal ada kemauan. Satu itu, iya. Ada kemauan. Yang kedua, gengsi. Ya. Menanggalkan gengsi. Karena memang ini hanya satu kafe. Kalau di Purworejo itu sebenarnya kuliner saking banyaknya. Di daerah teman-teman juga mungkin banyak. Itu kalau memangnya bantu buangkan saja itu seneng banget yang ownernya tetap karena juga dia ibaratnya terbantu ketika diambil limbah makanan diolah. Dan itu kalau proses pemberiannya ya dikeringkan dulu kalau kalau banyak sebagian saya keringkan, kalau sebagian saya cuci dulu. Yang penting dicuci dulu pertama pakai itu air dingin, ngilangin minyak-minyak ya. Minyak-minyaknya itu kan disortiri dulu, kan ada tulang-tulangnya, ada daun-daunnya yang ada sambal-sambalnya itu toh. Kalau di resto sedotan, plastik dan lain-lainnya. Setelah itu sudah dicuci, direndam pakai air mendidih sebentar. Nah, itu malah sudah free. Ada yang model kokoan itu langsung dikasihkan. Tapi kan kurang efektif kalau menurut saya. Begitu ya. Soalnya nanti di lokasi kandangnya itu kumuh. Berarti dikasihkan kayak langsung berarti ya. Sudah ya dalam bentuk gitu. Itu juga bisa dilakukan kayak gitu. Kalau kokoan biasanya entok itu milih sendiri sebetulnya makan itu. Iya, milih sendiri. Tapi nanti itu kumuh kelihatannya. Kumuh, sedotan ya iso ke makan kadang-kadang makanya mending lebih amannya disortiri dulu. Oke, ada beberapa di daerah Boromukti itu modelnya juga dipisah gitu Om. Untuk yang lauk bahkan digiling. Bagus itu kan tulangnya itu juga bagus ternyata. Jemur, ya, jemur kering yuk digiling itu sudah kayak kayak udah banyak nutrisinya. Jadi memang keuntungan yang ada di daerah perkotaan itu bisa menggunakan pakan alternatif dari limbah, maksudnya sisa dari warung makan itu, karena terbuang juga eman-eman sebetulnya. Dan kita bisa memanfaatkan itu. Nah, kembali ke tema yang tadi Om, 27 ekor itu bisa diceritakan mungkin kenapa kok kemudian menambah 27 ekor jumbo? Yang pertama kan ada modal. Yang kedua kan kalau kita nunggu dari produknya sendiri kan kelamaan. Terlalu lama kan, saya kan juga pengen cepet ya? Pengen agak cepet dan lihat perkembangannya. Kalau memelihara
lebih dari 50 itu sulit apa enggak gitu loh. Ternyata ya sama aja, sedikit pun sama, banyak pun ya sama. Begitu ya? Iya. Jadi ini testimoni langsung nih. Sedikit banyak sama. Ngopeni podo. Sama, tetap sama. Jadi mungkin hanya makannya yang beda, nganu porsinya tetap beda. Nah, tapi itu syaratnya satu ada pakan alternatif kalau menurut saya. Jadi tidak semua pabrikan ya Om ya. Enggak. Gitu. Itu sangat bagus lah. Kalau menurut saya ini salah satu semangat yang perlu apa bahasanya ya ditiru untuk semangat untuk beternaknya ini, karena memang peternakan ini kedepannya punya masa depan. Iya. Karena ya relate juga dengan program pemerintah dengan ketahanan pangan ini. Kalau di peternakan pertanian itu kan yang masih di-push, siapa tahu nanti ini juga menjadi salah satu contoh yang baik ke depannya. Kita juga berharap begitu Om. Saya juga memelihara ketang sidik, tapi semangatnya hampir sama lah, minimal duwe tadahupo di rumah. Iya, benar. Rasanya gitu ya. Tadahupo itu kalau biasanya makan nggak habis, sisanya masih bisa dimanfaatkan. Tidak kemudian terbuang sia-sia. Itu juga investasi ya Om ya. Iya. Ya kalau kepepet-pepetnya nggak punya uang kan, wah cepet jualnya cepet. Kalau itu salah satu kelebihan juga di Entok. Kita coba bandingkan dengan kambing umpamanya ya. Kambing itu kan harganya mahal. Kalau maunya nun sewu anak pingin jajan ngedol kambing kan nggak lucu ya. Iya. Kalau Entok kan tinggal satu aja udah bisa untuk jajan sekolah seminggu umpamanya, itu ilustrasinya gitu. Jadi dan banyak yang nyari kalau di Purworejo ya, banyak. Bawa ke pasar aja nyangking loro mesti payu lah. Tidak perlu kemudian bingung untuk menjualnya. Dan Mas Budi ini dah beberapa kali bahkan order ya kalau itu ya. Di order pedaging bisa, dimasak pun juga bisa. Kemarin di video terakhir itu ya berapa kali Om? Berapa paket Om? Yang terakhir itu 8 ekor ya? 8 ekor. 8 ekor sampai 12 pernah? Ya, 12. Sekali. Besok tanggal 1 ada minta 5. Ya tanggal 30 minta 2. Nah, itu sudah menjadi bukti ya bahwa Entok tuh sekarang juga banyak peminatnya. Meskipun segmented ya. Ada yang banyak kan rica-rica. Di opor pun juga bisa. Di opor bisa. Goreng pun enak ya. Iya. Tapi kebanyakan di rica-rica. Banyak rica-rica karena istimewanya di situ ya. Rica-rica. Enggak ada memang ya rica-rica ayam ngono kira aneh ya. Nah rica-rica Entok ya. Rica-rica untuk acaranya tetap karena memang sudah main di rica-rica tuh kebanyakan cari coba kalau nggak percaya teman-teman di manapun itu di daerah masih yang terkenal rica-rica itu adalah Entok. Kalau ayam jarang ya. Sate ayam mungkin. Sate ayam ada. Itu banyak identik dengan Entok. Nah, pasokan Entok sendiri sebetulnya masih banyak dibutuhkan sama orang-orang yang mungkin kalau ada yang buka restoran rica-rica itu juga dia ambil ya, nggak mungkin pelihara ya. Nggak mungkin, tetap kalau mau pelihara pun paling tandon. Ya, tetap simpen. Sirkulasinya tetap sama beli. Jadi di sini bicaranya regulator sama petani. Kalau di kulinernya mungkin dia hanya proses menjual rica-ricanya lah, bahan bakunya tentu dari petani ya. Kita petani punya peluang di sini untuk memasok entok-entok yang dibutuhkan warung-warung kuliner. Terus ini yang pesanan mendadak juga banyak biasanya. Ini deket 17-an ini kadang biasanya ya kerja bakti rica-rica. Ini di sini ya kebetulan 17-an ya menunya rica-rica. Sangat identik ketika di wilayah, di daerah, di desa, di perkotaan itu kalau kerja bakti paling seneng nyegeri ya rica-rica lah. Bareng-bareng makame di dadake siji ngono ya iso di bikin prasmanan, wah enak. Pokoknya
banyak peluang di sini. Saya hanya menegaskan itu bahwa banyak yang masih beranggapan bahwa angel memelihara entok terus mungkin jorok dan lain-lainnya. Ini kesan-kesan ini tuh sebetulnya hanya yang ya mungkin kalau tradisional konvensional hanya diliarkan begitu mungkin ya tapi jorok. Kalau dirawat tetap beda secara intensif atau semi intensif saja di kandang minimal nggak dilepas liarkan jadi satu begitu itu ya resikonya tidak terserang penyakit terus ya resik juga bersih bahkan entok tuh jane kewan resikan ya iya dikit-dikit mandi dikit-dikit mandi dan anak airnya kotor aglomatis bener toh iya jadi dia tuh milih juga itunya mandi itu kalau air kolam baru diganti dia pasti mandi itu karena memang bisa dikatakan malah paling resikan untuk entok itu hanya saja memang pengelolaan di manajemen pakannya bisa disiasati lah supaya tidak berbau, tidak berbentuk itu ada cara-caranya. Nah ini nanti di video ini ada sudah saya sampaikan mungkin bisa diulas lagi mungkin pemberian E4 supaya tidak berbau, menjaga manajemen kandang supaya kering dan lain-lainnya itu salah satu caranya. Oke Mas, untuk Mas, kedepannya ini gimana? 27 ekor itu nanti rencana mau dibesarkan terus diproduksi atau hanya dibesarkan saja? Saya produksi. Saya produksi. Tetap masih nambah populasi. Artinya mau diarah ke anak. Ya, tetap nambah populasi sama anakannya juga diredikan. Artinya memang ini paket lengkap nih Mas, jual anakan, indukan ready, bahkan untuk daging juga ada. Ini salah satu bentuk paket lengkap menurut saya. Semua peternak punya strategi, segmennya juga sudah dibidik dari awal, mau breeding, mau kontes, mau pedaging. Nah Mas Wi itu tiga-tiganya di cover begitu, tidak hanya satu. Cuma yang belum itu yang buat kontes. Kontes itu karena memang sedikit bersentuhan dengan hobi. Jadi hobi. Hobi itu kan kadang iso ngentek duit, iso menghasilkan duit. Awalnya memang harus berburu materi bagus itu kan bakar duitnya lumayan. Tapi Mas mungkin ke depan juga mudah memikirkan itu. Kita tunggu saja di farm ini untuk spek jumbo sekarang kan di bawah gemburan 1 meter up itu mungkin ya prediksinya masih bisa terus masih bisa di atas itu. Makanya kita kalau bicara hobi kan tren kita harus mengikuti. Jadi memang itu berbagai peluang yang bisa diraih di peternakan entok. Hanya satu yang perlu saya tekankan bahwa sangat mungkin untuk budidaya ternak entok yang mau mengawali nggak usah ragu-ragu, intinya semangat untuk materi kandang maksudnya boleh dari mana saja di Mas Wi juga bisa ready ini. Oke jadi begitu ya.